yang kita buat itu sudah harus sesuai dengan operasi matematika yang kita maksud. Ya, jadi kalau penjumlahan seperti apa, ya, mengkuadratkan seperti apa, membuat rata-rata seperti apa, membuat total seperti apa, itu yang saya maksudkan dengan bukan bahasa Excel yang tepat dalam kerangka melakukan fungsi-fungsi operasi matematika yang Anda maksudkan. Ya. Jadi jangan salah. Kemudian yang berikut, selain dia tepat, dia punya daya tahan yang luar biasa. Anda mau analisis berapa banyak data saja, ya. Kadang-kadang kalau kita lihat itu teman-teman analisis data itu ada yang analisis, misalnya ada 7 hasil pengamatan, mereka minimal harus analisis 7 kali. Ya, jika pengamatannya tiap variabel atau tiap data 1 kali, tapi kalau untuk data-data pertumbuhan pengamatan biasanya beberapa kali selang waktu-waktu tertentu. Nah, itu juga berarti menambah jumlah data. Nah, untuk masalah berapapun jumlah data yang mau dianalisis, kalau kita menggunakan komputer bisa dilakukan karena dia punya daya tahan. Mungkin kita analisis baru 1-2, kita punya otak kita punya tangan juga sudah dapat. Ya. Kemudian perlu istirahat lagi baru lanjutkan. Tapi ini apapun bisa kita lakukan asal kita mau melakukan. Itu beberapa kelebihan dari kalau kita gunakan komputer dalam proses. Jadi cepat dan nah, beberapa prasyarat tapi syarat awal yang harus Anda kuasai, ya, kuasai dalam proses analisis data, terutama menggunakan Excel adalah yang pertama, Anda harus mengetahui dan memahami aspek substansi, aspek dasar dari aspek jenis perizinan semua komponen dalam analisis data. Jadi Anda sudah harus tahu kalau kita mau analisis data, kita mulai dari mana. Itu sudah tahu. Ingat kemarin saya berikan data dalam tabel yang nanti sudah siap untuk dianalisis. Ini yang harus kita ketahui dalam konteks analisis data adalah pertama kita hitung lalu harus hitung jumlah kuadrat untuk masing-masing komponen beragam sesuai dengan rancangan yang kita gunakan, rancangan hitungan yang mana yang mau kita analisis ragam datanya. Ya. Itu yang perlu semua prinsip-prinsip dasar dan aspek teknis dalam perhitungan berbagai komponen. Anda sendiri melakukan analisis data Anda sendiri sehingga bisa hemat, ya, bisa alokasikan sumber daya kepentingan lain, karena perlu Anda pahami bahwa kalau melakukan penelitian itu butuh dana yang lumayan besar, ya. Nah, itu sekedar gambaran tentang analisis keragaman. Nah, sekarang kita akan mau lihat bagaimana proses analisis data yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Ya. Saya pindah dulu ini. Presentasinya ada satu yang belum masuk, saya terima dulu. 2 ulangan 3 ulangan 4 maupun ulangan 5 tentu homogen atau sama. Nah, kalau dia punya keadaan itu sama, sumber keragaman itu berarti dia harus berbeda. Jadi ingat itu, ya, di blog itu. Sumber keragaman itu berarti dia beragam. Tapi karena dia punya lingkungan perkembangan itu atau relatif sama, maka ulangan di sini itu tidak masuk sebagai salah satu komponen di dalam taman rancangan acak lengkap.
sumber keragaman yang terjadi hanya berdasarkan perlakuan total. Nah, kalau ulangan ini saya ganti dengan pok, maka waktu kita pakai istilah kelompok berarti dia bukan lagi rancangan acak lengkap, tapi sudah rancangan acak kelompok. Kenapa begitu? Karena di dalam kelompok itu keadaan pada kelompok satu, keadaan lingkungan percobaan pada kelompok satu dibandingkan dengan kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 itu berbeda-beda. Yang sama, keadaan lingkungan yang sama masing-masing kelompok. Ya, di dalam kelompok satu itu relatif sama. Tetapi antar kelompok 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 3 dan sebagainya itu keadaannya berbeda atau beragam. Dalam analisis keragaman, sumber keragaman rancangan antar kelompok itu tidak muncul seperti pada RAL perlakuan acak total, tapi di atasnya harus tambah lagi kelompok. Sumber keragaman kelompok, sumber keragaman di dalam rancangan acak kelompok itu ada 4. Kalau tadi yang di rancangan acak lengkap hanya 3 saja, perlakuan acak total. Tetapi kalau di rancangan acak satu kelompok, yaitu kelompok perlakuan acak total. Nah, di sini mungkin Anda sudah mulai mengerti apa beda lengkap dan rancangan atau kelompok. Jadi pembedanya atau yang menunjukkan perbedaan itu adalah kondisi lingkungan tempat melakukan percobaan. Jika kondisi lingkungannya homogen, relatif sama, misalnya yang terjadi di rumah kaca itu atau di dalam lab, maka cukup kita pakai rancangan acak lengkap. Kenapa? Karena lingkungan percobaannya, lingkungan itu sama. Tetapi kalau lingkungan tempat kita melakukan percobaan itu beragam, berbeda-beda, tapi berbedanya satu arah saja, maka kita harus melakukan pengelompokan. Masih ingat kemarin pengelompokan harus tegak lurus terhadap arah keragaman dari yang terjadi. Jadi dia harus memotong arah keragaman. Misalnya kemarin saya ngomong kita melakukan percobaan di lahan, lalu kebetulan lahan itu miring, bagian atas tuh pasti kurang subur, yang di pertengahan itu pasti agak subur, yang paling subur itu paling pasti di bawah sana, yang terletak di bawah sana. Kenapa? Karena bahan angkutan itu, ya, akibat erosi itu kan mengumpulnya ke bawah, mengalirnya ke bawah. Jadi itu yang menyebabkan terjadi keragaman tingkat kesuburan lahan. Jadi arah keragamannya adalah dari atas ke bawah. Nah, waktu kita melakukan pengelompokan, potong dia, jalur lurus. Jadi nanti kita letakkan satu kelompok di tengah, satu kelompok di bawah. Nah, Anda lihat, kelompok yang di atas sana pasti tingkat kesuburan di dalam kelompok itu relatif sama. Di kelompok kedua pasti juga keadaan kesuburannya itu relatif sama. Di kelompok ketiga di dalam kelompok tiga itu pasti sama juga. Tapi lihat antar kelompok, bandingkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 itu tidak subur. Kelompok 3 pasti lebih subur, ya. Nah, itu yang disebut dengan keragaman. Jadi arah keragamannya Anda lihat dari atas ke bawah. Lakukan pengelompokan harus memotong. Dan ini kita temukan pada rancangan acak kelompok. Oleh karena itu, perbedaan keragaman lingkungan yang satu arah ini harus muncul sebagai salah satu
keragaman, ya, salah satu sumber keragaman di dalam proses raga. Kita terima dulu mengerti kenapa di rancangan atas lengkap ulangan itu dia tidak muncul sebagai salah satu, ya, kenapa dalam rancangan atas kelompok nomor satu sumber keragaman itu kelompok. Sudah mengerti, ya? Sudah bisa paham? Tolong direspon, ya? Bisa, Bapak. Oke, baik, bisa. Nah, sekarang kita mulai masuk ke aspek teknik berikut. Kemarin kita sudah coba, tapi hari ini kita mulai, ya, ulang lagi, ya. Oke, ini misalnya ini hasil pengamatan, ya. Pengamatan. Misalnya data apa saja, Anda coba andaikan saja, misalnya pengaruh dosis pupuk terhadap hasil tanaman kacang hijau misalnya. Jadi angka-angka ini menunjukkan hasil tanaman kacang hijau. Kacang hijau ada yang tahu apa, ya? Kalau kita ngomong hasil tanaman jagung dalam bentuk apa? Ada yang tahu? Belajar toh pertumbuhannya, data-data yang menjelaskan pertumbuhan apa, jelaskan hasil apa. Pernah belajar tidak ini? Oke, tolong direspon. Kalau kita omong jagung, hasilnya dalam bentuk apa? Itu non. Biji jagung pipilan. Selain biji jagung pipilan, apa lagi? Dan data yang bisa menjelaskan hasil jagung. Kalau saya tanam jagung manis yang biasa kita bulir muda toh, tongkol muda, maka yang dimaksudkan dengan hasil jagung manis adalah tongkol muda panen, ya, seperti itu. Tiap tanaman. Tadi yang kita omong pertama itu kalau bilang biji jagung itu pasti jagung yang kita panen sudah tua kan, lalu kita pipih, tongkolnya kita pipil, lalu menghasilkan jagung. Nah itu data-data seperti itu, yang baru saya contohkan itu data yang menjelaskan hasil. Kalau data-data yang menjelaskan pertumbuhan misalnya apa? Tinggi tanaman, jumlah daun, lingkar batang, dan lain-lain. Pertambahan tinggi tanaman, pertambahan jumlah daun, maupun pertambahan misalnya lingkar batang, data yang menjelaskan pertumbuhan. Ingat, antara pertumbuhan dan hasil itu kaitan. Jika pertumbuhannya baik, hasilnya cenderung baik. Tetapi tidak mutlak, tidak mutlak. Tapi ada kecenderungan secara umum jika dia punya komponen-komponen vegetatif, ya, komponen-komponen pertumbuhannya baik, maka kemungkinan besar itu hasil. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita mau bahas pertumbuhan dan hasil itu harus kita bahas bersama. Tidak bisa kita ngomong pertumbuhan. Jadi, lalu oleh karena itu harus kita bahas secara bersama. Ya, itu mungkin nanti Anda belajar di metode ini ya. Sudah belajar di metode ini ya. Metode penelitian, tapi itu sekitar gambar ya. Sekarang kita kembali ke ini tabel hasil pengamatan ya. Kita bikin saja warna merah supaya jelas ya. Kita bikin besar saja ya. Oke. Nah ini Anda lihat seperti ini. Anda lihat ada perlakuan itu ada A, B, C, D, E, F. Berapa? Ada 6 toh? Ada 6 toh?
Iya, Bapak. Nah, lalu dia punya ulangan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5. Berarti di pun ini data ada berapa banyak? Bisa sih cinta mesin nih kasih. 30, Pak. 30. Mana? 6 dari jumlah Ulangan 6 kali 5. ada 30 data, jadi ini 30 data ini yang 19,4 itu N1 yang paling di bawah ini ya ini itu. Oke, sekarang kita mulai mau kolom-kolom di sebelahnya, yaitu angka total ke arah mendatar masing-masing perlakuan maupun untuk ulangan. Tapi kalau untuk ulangan karena dia punya lingkungan sama, maka tidak perlu kalau untuk rancangan ada lengkap. Karena sekali lagi dia punya kondisi lingkungan fisik di dalam ulangan itu sama. Ya, itu. Nah, sekarang mari kita lihat yang total. Mari kita sama-sama ulang. Untuk perlakuan A, kita sama-sama kerjakan. Kalau Anda punya laptop juga bisa lihat dan bisa buka-buka yang sudah kita kerjakan kemarin untuk lihat. Oke? Nah, mulai dengan isi di sel yang total paling atas itu. Nah, kalau mau jumlah, kemarin kita pakai bahasa Excel apa? Ya. Mulai dengan sama dengan sum, betul. Sum, baru buka kurung. Ini ya, buka kurung. Kalau kami punya mata terlalu bagus, jadi yang mau dijumlahkan itu kita tandai, kita klik saja. Lalu kita kita tarik atau drag ke sel terakhir yang mau kita jumlahkan. Nah, ini saya klik ya. Oke. Dia jadi itu. Jumlahkan adalah seluruh 1 tambah ulangan 2, ulangan 3, ulangan 4, ulangan 5. Maka kita blok dia. Lihat ya. Tinggal dia baru gerakan pakai anak panah ke arah sebelah kanan ya sampai yaitu ulangan kelima yang mau kita jumlahkan ya. Oke, lalu kita balas kurung. Lalu kalau sudah begini tinggal kita enter ya. Nah, sudah ada apa? Ini yang itu langsung copy yang dari atas yang kita sudah kerjakan supaya cepat. Kita klik ini, kita copy dia. Ini saja. Lalu kita bawa ke tempat yang mau kita isi itu rumah. Ini, sini di bagian bawah. Oke. Lalu geser ke drag ke bawah. Nah, lalu tinggal kita paste. Jadi so, kalau Anda dalam manual masih butuh lagi beberapa waktu. Sudah begini, untuk membebaskan ini sel yang ada mati ini itu, sudah. Berarti yang total kita selesai kerja. Kita mau hitung lagi di punya kolom sebelahnya yang rata-rata sama di proses kerja, hanya bahasa Excel-nya yang berbeda ya. Sama dengan pakai kata apa ya? Oke. Kita tulis sama. Lalu buka kurung dari sel yang mau kita rata-ratakan, sel pertama di ulangan pertama, lalu kita blok ulangan kelima sebagai data terakhir yang mau kita rata-ratakan. Lalu balas kurung
Lalu sudah, Sì, tinggal enter. no, si mi prendete le Lalu kerja yang sama kita di copy, pane copy saja ke fioretti, ya kan, untuk fungsi rata-rata yang due sama. persempino come sa, ma Tandai saja, klik saja di cell itu, copy, io qui di bawahnya sampai di tempat yang mau kita copy. Ya, lalu kita paste. Lalu kita kembali normal, oke. quindi Nah, scala, sudah. Nah ini sudah isi kolom total dengan rerata. Nah kalau yang spone non fa di bawah total yang paling bawah itu, ini yang disebut dengan total general karena ini yang nanti kita pakai untuk hitung faktor koreksi. Jadi cara menghitungnya saya tidak anjurkan untuk menjumlahkan sel-sel yang dari atas, tetapi terhadap cazzo kayak seluruh data murah ya. dari N1 sampai N30 ya. Jadi kita lakukan berdasarkan logika yang tadi. Kalau kita mau total berarti mulai dengan termasuk sama dengan ya. Kuang tadi yang di atas itu sum juga ya? Sumba. Oke. Sum buka kurung N1 di sini yang warna merah semua. Lalu blok semua yang warna merah semua. Blok dia berarti 30. N1 sampai N30. Lalu baru Non si kurung. comanda su e Lalu enter sudah. Dapat. Juga Anda bisa lakukan terhadap menghitung reratan. Sama juga. Nah, ingat sama dengan tulis average ya. Buka kurung data-data yang warna merah dari N1 sampai N30 yang benar ya. Itu kita isi blok semua lalu kita enter. Setelah kita sudah isi ini, kita mulai hitung sudah ini faktor koreksi yang paling pertama. Kita tulis di satu sel di situ SK atau faktor koreksi sama dengan baru kita mulai isi di sebelah sini ya. Masih ingat faktor koreksi itu sama dengan apa di sini ada ini? Total general pangkat 2. Pangkat 2 dibagi N. Total general berapa di situ? Kita bilang baru kita hitung. Kamu nanti 596,60. Betul. Lalu kita punya jumlah N berapa? Jumlah data tadi? itu 30, Pak. Belum. Ya, jadi kalau kita mau hitung SK sama dengan yang total general itu yang 500 tadi nama Dina itu. Lalu pangkat 2 dia ya. Maksudnya pangkat 2 dia pun pakai kode apa? Simbol apa? itu sekarang Pakai simbol apa? Não vou ir nos stories. Tudung. Kabel nih. Nah, tuh. Kabel Tuh. tahu. Tudung. Mau bayar nih. Pangkat Please nih kamu dulu. Ya. Pangkat 2. Terus saya pasti bisa ke Baru nah, bagi. Mau sana. Tadi berapa bilang 0 bilang 3? 10. Oke. Nah, ini betul kosong nih. Potong pakai cara yang lain lagi untuk tes. Duduk di sebelah nih. Sama dengan kalau yang pangkat 2 kan berarti 596,60 kali 596,60 toh. Di logika sama toh. Coba kita bikin dengan cara yang sedikit berbeda. Jadi ini nih, nanti itu nih, pakai tolong fokus meter. pakai apa tanda? Bukan Bukan, toh? instalasi beliau. Iya, Bang. Lalu, oke. Nah, yang sama juga. Lalu kita bagi 30 ya. Iya, Bapak. Sama betul, mesti sama. Ternyata sama toh? Sama, Nah, Bapak. oke. Nah, setelah kita dapat SK
Sekau. Kemarin Pak bilang kita mulai dari yang 4. Kita 1 juta. total 3. di di kolom kedua nih, kolom ketiga ya, kalau di diagram ini ya, kita cari itu dulu. Nah, Mana dia mau ya pilih nama bisa. semua angka-angka pada masing-masing itu dikuadratkan toh. Jumlah data penyusunnya ini faktor kuret. Tapi untuk memudahkan kita kerja, sampaikan ya, untuk memudahkan kita kerja, maka FK kita kurang FK itu jangan kurang di sini. Tetapi nanti waktu kita kasih masuk di tabel analis keragaman di bawah. Itu kita mau kasih masuk JK tuh jumlah kuadrat tuh di baru kita kurang FK. Jadi nanti yang sekarang mau kita hitung itu jangan kurang FK tuh, supaya rumus. Itu kalau terlalu banyak orang bilang kalau itu terlalu bodong bisa dihitung salah. Oleh karena itu kita sesederhana mungkin sehingga menghindari resiko kesalahan perhitungan untuk setiap operasi yang kita yang menghitung saya dengan jumlah kuadrat total dengan berarti angka total yang 1 sampai M30 itu kita kuadratkan, kita pangkatkan 2 ya. Bagaimana bahasa Excelnya maksudnya? Ada yang masih ingat bahasa Excel untuk jumlah kuadrat? Untuk jumlah kuadrat itu apa? Maksudnya teman-teman? Sum square atau sum SQ. Iya betul. Iya Pak. Sum SQ. Baru buka kurung, klik di N1 yang paling atas yang warna merah semua tuh. Oh, jangan bertabrakan. Blok semua. Ada punya dua. Nah, lihat kan? Sudah. Ini berarti yang kepentingan ini adalah jumlah kuadrat total. Nah, saya bilang jangan kurang kalau dengan SK. Waktu nanti kita masukkan di bawah di tabel analis keragaman kita kurang ya, ingat itu. Sekarang program semester 2 yang berikut setelah kita jumlah kuadrat total kita hitung, maka yang berikut adalah jumlah kuadrat tadi sumber keragaman di rancangan atas lengkap itu adalah perlakuan atas total. Nah, ini total kita hitung khusus untuk dekan. Nah, sekarang kita hitung dari tabel di atas adalah perlakuannya. Jadi kita hitung dia punya singkatan JKP dengan baru pindah pilihnya sel sebelahnya apa yang kita kuadratkan, total perlakuannya yang kita kuadratkan, lalu kita bagi dengan jumlah data penyusun total itu. Jumlah data penyusun total. Coba Anda lihat di perlakuan A 144,10. Itu jumlah dari berapa data? Lima data, yaitu data perlakuan A ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, ulangan 4, ulangan 5. Semuanya itu dikuadratkan baru dibagi 5. Nah, total angka-angka total dikuadratkan lalu dibagi 5, maka kita pakai rumus apa untuk jumlah kuadrat perlakuan? Sum SI. kurung
Lalu klik ini total dari yang paling atas perlakuan A tuh. Nah ini. Lalu bawa sampai perlakuan E, blok sampai perlakuan F. Jangan kasih label, cukup sampai F. Lalu balas kurung, ingat bagi berapa tadi? Bagi 25. bagi 30. Hah? Ya ingat saya itu angka tuh Kapan Tio? jumlah 5 data. Jadi bagi ini pakai logika itu supaya jangan bisa tertukar nanti. Tapi kalau mengerti tidak akan tertukar. Lalu kita enter sudah. Ingat nanti waktu kita masuk di bawah baru kita nah sudah apa? Nah Anda lihat jumlah kuadrat total sudah apa? Sudah apa? Maka jumlah kuadrat galat itu mudah saja, tidak perlu hitung-hitung lagi. Tinggal kuadrat jumlah kuadrat perlakuan kurang jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat perlakuan. Ya. Tapi